Recording in progress. وعلى الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji syukur adalah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua di ruang Zoom ini untuk sama-sama mengikuti kajian spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh MAIS Institute. Di pagi hari ini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, insya Allah pembahasan berkaitan dengan tafsir dan tadabbur ayat-ayat saum, Quran Surat Al-Baqarah, ayat 183 sampai 185. Untuk itu kepada ikhwan sekalian, silakan untuk dipersiapkan, dijaga adab dalam majelis ilmunya, bagi yang memungkinkan kameranya untuk dinyalakan seperti itu. Bismillah, mas sekalian, insyaallah kita akan mulai kajian di pagi hari ini. Kepada Al-Ustaz, waktu dan layarnya dipersilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, di subuh hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab di bulan Ramadan ini. Insyaallah kita mulai di pertemuan sekarang pengkajian kitab tafsir ya. Itu tafsir Jalalain dan tafsir As-Sa'di. Khusus di ayat-ayat saum dengan sanad yang bersambung ya kepada Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah, dan juga kepada Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Insyaallah kita mulai pembacaan dan penjelasan ringkas dari tafsir Jalalain terlebih dahulu. Ya, satu ayat, lalu kita kemudian nanti beralih ke tafsir As-Sa'di. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian syam, ya, saum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Imam Jalaluddin As-Suyuti ya berkata, atau Al-Mahalli berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba ya diwajibkan. Kutiba secara asal maknanya ditulis. Ya. Lalu kemudian ditafsirkan dengan furidho, diwajibkan. Sedikit-sedikit ya kita baca, lalu kita jelaskan saja biar langsung fokus. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil ya orang-orang yang beriman. Ya, kenapa yang dipanggil orang beriman ya? Karena orang-orang berimanlah yang bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, dan
Ini menunjukkan bahwa untuk bisa melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala harus sudah tertanam terlebih dahulu iman. Ya, maka seringkali menggunakan fiil madi. Ya, amanu telah beriman, artinya imannya itu sudah tertanam dalam hatinya. Begitu ya. Makanya kewajiban saum ini diwajibkan setelah melalui tahapan awal dalam periode Mekah itu ya, dalam penanaman iman, pengokohan akidah ya selama 13 tahun. Lalu setelah hijrah ke Madinah pun tidak langsung ya diwajibkan saum, tapi baru kemudian di tahun kedua ya Hijriah, tepatnya bulan Sya'ban ini diturunkan ayat ini. Ini menunjukkan setelah melalui 15 tahun ya lamanya kaum muslimin ditempa dulu keimanannya. Ya, sampai ketika telah kuat, setelah 15 tahun itu kemudian diwajibkanlah saum. Nah, untuk kita juga yang kemudian tentu Islam itu telah sempurna, semua syariatnya sudah turun, ya kan? Tetapi yang bisa kita amalkan ya, kan di dalam Islam juga memberikan waktu ya kepada manusia itu, yaitu masa sebelum balik. Ya, jadi sebelum balik manusia belum diwajibkan ya syariat. Nah, masa sebelum balik yang biasanya balik itu kan 15 tahun. Gitu. Usia 15 tahun biasanya. Walaupun usia sebelum itu juga sudah banyak ya yang balik. Khususnya perempuan yang sudah haid. Itu adalah waktu untuk menguatkan keimanan. Gitu ya. Jadi masa sebelum balik itu adalah waktu untuk menanamkan keimanan. Agar ketika masuk di usia balik itu dia sudah siap menjalankan semua syariat ya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina, begitu. Lalu di sini keistimewaan dari pensyariatan saum ini memang bagi orang-orang yang belum terbiasa ya untuk melaksanakan saum itu kan terasa berat ya, jangankan 1 bulan penuh gitu ya, sehari saja itu bisa jadi berat orang yang belum terbiasa. Makanya kalau kita perhatikan nuansa di dalam pensyariatan saum dalam ayat-ayat saum ini, itu Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang menunjukkan untuk meringankan, bahwa ada kesan bahwa saum ini tidak berat gitu, ringan. Makanya bahasa yang digunakan pun sangat halus kepada kita itu. Yaitu dengan bahasa kutiba, telah ditetapkan, telah ditulis, yang secara maknanya furido. Gitu. Jadi tidak langsung dengan furido, tidak. Tapi dengan kutiba, telah ditetapkan, artinya ya sudah memang sudah ditetapkan oleh Allah dari sananya begitu. Ya, kamu harus saum. Dan juga tidak dengan perintah langsung, misalnya sumu, saumlah kalian, tidak. Tapi kutiba ini bahasa yang halus. Ya, alaikum atas kalian asyam, saum. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan pada orang-orang sebelum kalian. Minal umami, dari umat-umat, la'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Ya, atau makna takwa itu kan takut, khawatir, menjaga diri. Maka di sini ditafsirkan al-ma'asiyah, jadi tattaqun al-ma'asiyah. Kalian khawatir terjerumus atau menjaga diri dari terjerumus kepada maksiat. Fa innahu yukassiru syahwata, ya, atau bisa juga yaksiru syahwata ya, karena baik mujarad atau majid maknanya sama ya. Yaksiru, yukassiru syahwata alati hiya mabda'uha, yang syahwat itu merupakan permulaan dari
kemaksiatan. Haknya kembali ke kemaksiatan, al-ma'asi. Ya, di sini ada kenapa Allah menggunakan kata siam, tidak dengan kata saum. Karena maknanya kan sama saja. Ya, kalau kita perhatikan dan membaca misalnya tafsir-tafsir yang menjelaskan secara lebih mendalam tentang kebahasaan, nah, itu bakal kita dapatkan rahasianya atau hikmahnya. Bedanya kalau siam dengan saum, siam itu hurufnya lebih banyak daripada saum. Karena di saum kan hanya shod, wawu, ya, lalu mim. Kalau siam itu shod, ya, alif, mim. Lebih banyak. Dalam kaidah bahasa Arab dikatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan huruf menunjukkan ada penambahan makna, ya. Jadi makna yang lebih. Artinya, ya, saum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar saum dalam makna menahan lapar, haus, berhubungan suami istri. Tidak hanya sebatas itu. Ya, jadi ada penambahan huruf ini menunjukkan makna mubalaghah, ada makna yang lebih, yang dilebihkan. Jadi saum yang betul-betul menjaga, ya, selain yang tadi itu, ya, juga menjaga diri kita dari kemaksiatan, menjaga seluruh anggota tubuh kita, ya kan, dari kemaksiatan. Makanya dalam banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa saum itu tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Ya kan? Makanya Rasulullah misalnya menyebutkan rubba shaimin laisa min syami la jual atos. Ya, banyak orang yang saum yang dia tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dahaga saja. Nah, ini berarti menunjukkan saum yang disyariatkan tidak sebatas itu. Makanya ini menggunakan bentuk asyam, tidak dengan saum. Jadi ada makna yang lebih dari saum itu. Itu seperti dijelaskan oleh Muhammad Thair, ya, Ibnu Asyur dalam kitab Tahrir wa Tanwirnya yang mengurai secara mendalam tentang kebahasaan. Ya, juga kemudian Allah menggambarkan keringanan, ya, pelaksanaan ibadah saum ini, bahwa ternyata ibadah saum ini tidak hanya diwajibkan atas kalian saja. Ya, umat terdahulu juga sama gitu. Jadi jangan merasa bahwa kalian sendiri saja yang diperintahkan. Orang-orang dahulu juga, ya, mereka juga sudah diwajibkan, diperintahkan untuk melaksanakan saum. Jadi kalian tidak sendiri. Jadi jangan merasa bahwa ini sesuatu yang berat. Masa kalian kalah gitu, ya, dengan umat terdahulu yang juga sama melaksanakan saum. Apalagi Allah mensifati umat ini, ya, umat Nabi Muhammad ini sebagai umat yang terbaik. Ya, kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Masa umat terbaik kalah dengan umat terdahulu yang orang dahulu juga saum? Kenapa kalian tidak? Gitu, ya. Nah, di sini ada dorongan, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar mau melaksanakan saum, agar mau berlomba, agar mau melakukan sesuatu yang lebih daripada umat terdahulu gitu. Ya kan? Ini dorongan yang luar biasa dalam ayat ini saja. Gitu, ya. Lalu Allah menjelaskan tujuan daripada saum itu agar kalian bertakwa. Ya, itu di tafsir As-Sa'di lebih diuraikan, lebih agak panjang lagi, ya, tentang apa kaitan takwa dengan saum ini. Kenapa secara khusus saum ini diarahkan kepada ketakwaan? Karena latihan yang paling, ya, yang paling sangat efektif untuk menjadikan orang itu bertakwa adalah saum. Ya, adalah dengan cara saum ini. Di sini beliau mengatakan karena saum itu memecahkan, ya, mematahkan syahwat yang dia merupakan permulaan daripada maksiat. Maksiat itu semuanya berawal, ya, bermula dari syahwat, dorongan hawa nafsu. Gitu, ya. Nah, kita baca tafsir As-Sa'di.
Ya, ayat 183 dengan sanad yang bersambung kepada As-Sa'idi ya. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala, beliau berkata, yuhbiru ta'ala bima mannallahu bihi ala ibadihi bi'annahu farada alaihimus siyama kama faradahu alal umami sabiqati li'annahu minasyara'i wal awamiri allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zamanin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dengan apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya bahwa ya, jadi ini anugerah justru ya, manna. Jadi minnah ya itu adalah anugerah, nikmat. Ya Allah menganugerahkan nikmat kepada hambanya dengan mewajibkan saum. Jadi syariat itu ya adalah nikmat itu sendiri. Ya, kenapa disebut sebagai anugerah nikmat? Li'annahu minasyara'i ya. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu ya karena saum itu termasuk syariat dan perintah-perintah yang dia merupakan kemaslahatan bagi makhluk di setiap zaman. Ya, jadi syariat itu ya maslahat gitu. Jadi semua hal yang Allah syariatkan itu adalah semuanya kemaslahatan bagi hambanya. Ya, bukan bagi Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah hambanya. Gitu ya. Kalaupun semua manusia tidak beriman, tidak beribadah kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Justru kita lah yang butuh kepada Allah ya, antumul fuqara'u ilallah. Ya, kenapa syariat ini saum ini disyariatkan di setiap zaman ya kepada umat Nabi Muhammad juga kepada umat-umat yang terdahulu ya karena memang kemaslahatan saum itu umum bagi manusia di zaman mana saja. Sama gitu ya, tidak berubah. Nah, kalau ada syariat-syariat yang berubah itu kan justru juga untuk kemaslahatan manusia. Ya, ada syariat yang dinasa misalnya yang sebelumnya itu kemaslahatan manusia sendiri. Sesuai dengan kondisi pada zamannya. Misalnya ketika zaman Nabi Adam ya syariatnya berbeda karena ya kebutuhannya berbeda. Misalnya boleh menikah di antara saudara. Ya kan? Syariatnya membolehkan. Ya karena tidak ada lagi manusia yang lain kan begitu, hanya anak-anaknya Nabi Adam saja. Disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Setelah itu kemudian dihapus ya karena manusia sudah banyak. Nah, di sini Asy'ari menyebutkan ya secara jelas wa fihi tansyitun. Ya, di dalamnya ada tansyid, ya motivasi, dorongan untuk semangat, jadi nasyad. Ya, lihadil ummah untuk umat ini bi annahu yanbaghi lakum bahwa selayaknya semestinya bagi mereka antunafisu ghairakum untuk berlomba-lomba dengan selain mereka gitu agar mau berlomba. Kalau umat terdahulu saja mereka diwajibkan, masa kalian tidak? Kalian kan umat terbaik kan begitu. Fi takmilil a'mali dalam menyempurnakan amal wal musara'ati ila sholil fisali. Ya, dan bersegera untuk menuju kepada sifat-sifat yang soleh. Wa annahu laisa minal umri tsaqilati allati uhtusitu biha. Ya, ini harusnya dimajulkan ya. Jadi bahwa dia itu saum itu bukanlah perkara yang berat. Ya, laisa minal umri tsaqilah yang kalian dikhususkan dengannya. Jadi bukan hanya kalian saja yang diwajibkan. Dan dia bukan sesuatu yang berat. Ya, dan Allah selalu menjelaskan ya tujuan atau hikmah daripada syariat itu. Ya, lalu Allah menyebutkan ya tsumma dzakara ta'ala hikmatahu. Hikmahnya fi masyru'iyatis syiyam dalam mensyariatkan saum. Faqala ya, maka Allah berfirman la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa fa inna syiyama min akbari asbabit taqwa. Jadi kenapa secara khusus ya tujuan saum itu diarahkan kepada ketakwaan? Karena saum itu adalah sebab terbesar untuk bisa mencapai ketakwaan kepada Allah. Fa inna fihi imtisalu amrillahi wajtinabu nahyihi.
Karena di dalam saum itu ada pelaksanaan terhadap perintah Allah, ya, menjauhi larangannya. Fa mimma ishtamala alaihi min minat taqwa, dan karena yang mencakup ya di atas saum itu dari ketakwaan. Jadi saum itu sendiri adalah bentuk ketakwaan. Ya apa saja misalnya sisi-sisi ketakwaannya, ya bahwa orang yang saum ya itu meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dari makan, minum, ya. Ma haramallahu alaihi minal akli wa syurbi wal jimai wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ilallahi rajian bitarkiha sawabahu fahadza minat taqwa, gitu ya. Karena bahwa ya orang yang saum itu meninggalkan apa yang Allah haramkan, ya, berupa makan, minum, berhubungan suami istri dan yang semisalnya, yang jiwa ya manusia itu condong kepadanya, kepada hal-hal yang tadi itu, makan, minum, ya, itu kebutuhan syahwat manusia yang jiwa manusia itu condong kepadanya. Ya, kenapa dia meninggalkan? Nah, ini maf'ul ajlinya, ya. Maf'ul ajli dari yatruku. Jadi kenapa orang Syam meninggalkan itu? Tujuannya semata karena mutaqarriban, ya, mendekatkan diri dengan hal itu kepada Allah, rajian, maf'ul ajli yang kedua. Karena berharap, ya, dengan meninggalkannya sawabahu, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah termasuk ketakwaan. Ya, sisi yang lainnya juga wa minha ya anna shaima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala wa yatruku ma tahwa nafsuhu ma qudratihi alaihi li ilmihi bittila'illahi alaihi. Ya, kita baca dulu ya semuanya. Wa minha anna syama ya yudayiku majariya syaitani fa innahu yajri min ibni adama majrad dami fabisyami yalufu nufudhuhu wa taqillu minhul ma'asi wa minha anna shaima fil ghalibi takthuru ta'atuhu wa ta'atu min khisalit taqwa wa minha anna al-ghaniya idza dhaqa alamal ju'i aujaba lahu dzalika muasatal fuqara'il mu'dimina wa hadza min khisalit taqwa. Sisi yang kedua, bahwa orang yang saum itu kan melatih dirinya terhadap muraqabah, merasa selalu diawasi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya, ya, padahal atau bersamaan atau pada saat dia mampu, ya, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ya, kenapa dia meninggalkan padahal dia mampu? Ya, li ilmihi bitilaillahi alaihi. Karena dia tahu Allah selalu mengamatinya. Ya, selalu mengamatinya. Makanya kan as-saumu li wa ana adzibihi secara khusus, ya, disebut oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, saum itu untukku dan aku akan membalasnya. Jadi dengan balasan yang tak terbatas, sangat banyak melebihi amalan-amalan yang lain, gitu kan. Rasulullah menyebutkan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu kan dengan 10 kali lipatnya balasannya itu, pahalanya, ya, bisa sampai 700 kali lipat. Tetapi saum ini lebih dari itu, ya. Kenapa? Karena saum itu adalah ibadah yang rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan ibadah yang lain. Potensi untuk riyanya itu hampir tidak ada dalam saum. Kalau sholat kan ada gerakannya. Orang bisa aja melihat, ada potensi riya, ingin dilihat orang lain dalam sholat.
zakat gitu ya, ada fisik, ada wujudnya, kita memberi harta itu. Ya, baca Quran, ya kan? Terlihat jelas gitu. Nah, sedangkan saum itu kan tidak terlihat. Kita tidak tahu seseorang itu saum atau tidak, kan tidak tahu. Itu rahasia. Bisa saja dia menampakkan tidak makan, tidak minum, tapi bisa jadi di rumahnya atau tempat ya dia mencari-cari tempat yang sembunyi-sembunyi untuk makan, minum. Kan itu rahasia seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keistimewaan saum. Maka karena ini adalah ibadah yang rahasia, melatih orang itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau bukan karena keimanan Allah yang selalu melihat dia tidak akan mau melaksanakan saum itu. Karena toh tidak dilihat orang begitu. Ya kan? Hanya keimanan yang mendorong seseorang itu mau melaksanakan saum, menahan dirinya, ya kan? Jadi saum itu melatih akan muraqabah gitu, bahwa kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah, melatih kejujuran, ya kan. Kemudian bahwa saum itu juga mempersempit aliran godaan setan, karena setan itu mengalir dalam aliran darah atau dari aliran darah anak Adam itu, manusia. Jadi dengan saum itu jadi mempersempit celah-celahnya, karena biasanya kuat ya dorongan hawa nafsu itu melalui makan minum. Fisiknya jadi kuat sehingga aliran darahnya, setannya mengalir dengan kuat menggoda manusia itu, dorongan kepada syahwatnya lebih kuat. Ya, maka dengan saum maka jadi lemah ya dorongan syahwat itu, sehingga menjadi lemah juga godaan setan itu, sehingga dia itu lemah ya di dalam alirannya itu, mengganggunya itu, dan menjadi sedikitlah kemaksiatan. Makanya Allah gambarkan ya dengan datangnya Ramadan itu kan dibukakan pintu surga. Ya, itu maknanya bisa secara hakiki, bisa secara majazi. Kalau secara hakiki artinya ini sebagai penghormatan kepada bulan Ramadan, Allah memuliakan bulan Ramadan sampai pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Tapi bisa juga dimaknai dengan makna secara majazi, bahwa surga dibuka itu maknanya adalah bahwa sangat mudah sekali orang untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu. Jadi ada hawa surga gitu ya, suasana surga. Ketika neraka ditutup itu sedikitnya keburukan gitu ya, seperti gambarannya seakan-akan neraka itu ditutup. Jadi pintu keburukan itu yang diantaranya dengan orang melaksanakan saum menjadi sedikit kemaksiatan itu. Tidak ada energi untuk berbuat maksiat nih. Saum itu justru dalam kondisi saum itu yang muncul karena dalam jiwa manusia itu seperti yang dikatakan oleh Muhammad Tahir bin Asyur ya dalam tafsirnya, itu ada kuah hayawaniyah, ada kuah ruhaniyah dalam diri manusia itu. Ketika orang melaksanakan saum, kekuatan hayawaniyah, hewannya ya atau jasadnya itu melemah, sehingga kekuatan syahwatnya lemah. Yang menjadi kuat kemudian ketika orang saum itu adalah kekuatan rohani. Ketika orang saum itu muncul kekuatan rohani yang kuat, ya kan. Nah, ini juga yang menjadi solusi ketika orang masih membujang gitu ya, tidak, dan di sini masih ada yang jangan ya. Itu kan solusinya adalah saum. Ya, ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaj. Siapa yang sudah punya kemampuan ba'ah ya maka menikahlah.
Wa illam yastati fa alaihi bisawm, ya. Siapa yang tidak mampu maka baginya saum, fa innahu lahu wijaun. Karena saum itu menjadi tameng, ya, dia tameng dari serangan musuh. Jadi setan itu kan menyerang terus dari saluran, ya, godaan setan itu kan melalui dua, ya, yaitu melalui syahwat dan melalui syubhat. Syubhat itu menjadi membuat keraguan-raguan dalam keyakinan, dalam akidah, itu syubhat. Ya, kalau syahwat, ya, adalah syahwat. Nah, syahwat itu kan bisa dicegah dengan apa? Dengan sabar. Nah, melatih kesabaran yang paling kuat gitu, ya, adalah saum. Itu yang paling kuat adalah saum, melatih kesabaran. Ya. Nah, kemudian di antaranya juga kenapa saum ini lebih bisa, ya, efektif, ya, untuk melahirkan ketakwaan, karena orang yang saum itu biasanya banyak melakukan ketaatan dan ketaatan itu merupakan sifat dari takwa. Ya, juga yang berikutnya adalah bahwa orang yang kaya apabila merasakan perihnya rasa lapar, maka hal itu mendorong baginya, ya, untuk merasa adanya persamaan, muasat, adanya persamaan dengan orang-orang fakir, mu'dimin, orang-orang yang tidak berada, yang tidak memiliki harta. Mu'dimin dari kata adam yang tidak ada. Ya. Jadi di situ dilatih juga untuk ada empati kepada orang lain, kepada orang-orang fakir, miskin, yang mereka yang namanya lapar itu biasa, hari-hari mereka melewati kelaparan gitu. Nah, agar orang kaya ini merasakan perihnya rasa lapar, ya, gitu, sehingga dia bisa menjadi empati kepada orang-orang fakir miskin, gitu, ya, sehingga semakin tumbuh, ya, kepedulian, ya, kepada sesama. Makanya dalam hadis Rasulullah itu kalau Ramadan lebih dermawan lagi, gitu, ya. Maka ajwadu, gitu, ya, fi Ramadan yakunu fi Ramadan, begitu. Wa hadza min syarita, dan ini merupakan sifat dari ketakwaan. Ya, begitu sekalian, mungkin sedikit-sedikit, ya, insyaallah ini bisa kita selesaikan karena hanya 5 ayat dari tafsir, ini baru 1 ayat. Nah, nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan merasakan nuansa kemudahan yang Allah berikan itu. Ya, jadi ada rukhsah, gitu, ya, yang sakit, yang sabar. Bahkan Allah tegaskan di ayat berikutnya, yuridullahu bikumul yusra, kan gitu, wala yuridu bikum. Allah menghendaki kemudahan. Jadi nuansa kemudahan yang Allah berikan dalam ayat-ayat itu begitu terasa, gitu, ya, bahwa Allah tidak memberatkan dalam syariatnya itu. Dan juga dengan kata ayyaman, ayam makdudat, berapa hari yang terhitung, artinya kalian saum itu nggak lama, sebentar, dan tidak akan terasa Ramadan itu, ya. Baru aja kemarin masuk Ramadan, kan, sekarang sudah tanggal 2 lagi. Gitu, ya. Nanti nggak akan kerasa, tiba-tiba mau selesai lagi. Itu, ya, ayam makdudat, hari-hari yang terhitung tidak akan terasa, dia berlalu. Maka kita akan bisa lewati itu. Ramadan ini sangat mudah sekali. Bahkan orang beriman dia bisa menikmati dan bahkan sedih, gitu, ya, kalau kemudian Ramadan mau berakhir. Ingin semua bulan itu Ramadan, gitu, ya, kalau orang yang imannya sudah kuat. Baik, ibu sekalian, sampai di situ. Kalau ada yang ditanyakan, 1 menit lagi ini akan mati, ya, sampai kita akhiri. Kalau tidak ada, dicukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan di grup, diskusikan.